Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan akal sehat kepada kita semua sehingga bisa terlaksananya presentasi pada kali ini. Yang saya hormati dosen pengampu Islam dan Sains, dan yang saya banggakan kawan-kawan yang telah melihat tayangan video ini secara virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Sapawi dengan NIM 2111250. Saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator. Dan materi yang akan saya bawakan adalah Bait Al-Hikmah. Baik, langsung saja sejarah singkat Bait Al-Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam, the Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Perpustakaan Bait Al-Hikmah didirikan pertama kali oleh Khalifah ke-7 Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi di Baghdad. Dalam sumber lain disebutkan bahwa perpustakaan Bait Al-Hikmah didirikan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid atau Khalifah kelima dari ayah dari Al-Ma'mun yang berkuasa dari 170 sampai 193 Hijriah. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang dimiliki Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun digunakan untuk kepentingan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kesusasteraan. Fungsi Baitul Hikmah. Yang pertama, sebagai perpustakaan. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan besar pertama di Baghdad. Perpustakaan merupakan bagian dari divisi Baitul Hikmah yang di dalamnya mengoleksi dan mengelola kitab-kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik kitab hasil penerjemahan berbagai bahasa. Kitab-kitab tersebut tersusun di rak-rak dan dapat diambil siapa saja yang membutuhkan. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan ruang tersendiri untuk para penyalin, penjilid, dan pustakawan. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah memiliki peran yang sangat besar sebagai sebuah lembaga tempat belajar bagi pelajar dalam kedudukan yang sama. Metode pendidikan yang digunakan dalam pendidikan di Baitul Hikmah ada dua aturan. Yang pertama, muhadharah, kegiatan ceramah, dan juga metode dialog atau debat, diskusi seperti itu. Baik, kepada lagi yang selanjutnya sebagai lembaga riset. Baitul Hikmah juga terdiri dari observatorium astronomi. Dalam observatorium itu, para ilmuwan mempelajari, meneliti, atau menulis berbagai bidang ilmu. Untuk hal ini, Khalifah Al-Ma'mun membangun menara falak astronomi ini di sebuah tempat Asy-Syamsiyah dekat Baghdad. Kenapa dibangun? Agar bisa memantau daerah Bait Al-Hikmah. Ia mendirikan tempat itu agar para penuntut ilmu falak yang termasuk dalam pendidikan ilmu pengetahuan bisa mempraktikkan teori-teori ilmiah yang telah dipelajarinya.
Dengan menara tersebut, Al-Ma'mun dan juga para ilmuwan dapat membedakan dan menghitung peredaran bumi. Selanjutnya sebagai biro penerjemah atau pengalih bahasa, Ibnu Nadi menyebutkan dalam bukunya Al-Fahrosat, orang-orang yang tergabung dalam tim penerjemahan dari bahasa India, Persia, Suryaniyah, dan Nibatiniyah, mereka tidak hanya menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, tetapi juga menerjemahkannya ke seluruh bahasa negara yang tersebar sebagai kumpulan masyarakat Islam. Hal ini mendatangkan manfaat sangat besar yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam naungan pemerintahan Islam saat itu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Khadi Said Al-Andalusi bahwa Khalifah Al-Ma'mun membentuk 5 akademik khusus untuk menerjemahkan ilmu yang berbeda-beda. Selanjutnya, para ilmuwan Baitul Al-Hikmah. Baitul Al-Hikmah telah mencetak banyak ilmuwan yang menjadi penggerak berbagai macam ilmu pengetahuan. Tercatat ilmuwan-ilmuwan besar yang lahir dengan mengambil manfaat dari Baitul Hikmah ini, seperti Zabir Ibnu Hayyan, ahli kimia yang seluruh risetnya di laboratoriumnya dibiayai oleh Harun Ar-Rasyid. Kemudian Al-Hasan bin Al-Hitsam, ilmuwan terhebat sepanjang sejarah dalam ilmu penglihatan. Abu Hanifah, seorang ilmuwan tumbuh-tumbuhan dan klasifikator terbesar. Al-Muhannif, penerjemahan Baitul Hikmah juga memunculkan nama-nama ilmuwan sekaligus penerjemah yang bekerja di dalamnya. Mereka adalah Yuhanna bin Masawai, Abu Yahya bin Al-Batrik, Hunain bin Ishaq, Sabit bin Qurrah, Khota bin Luqa yang seorang Kristen dari Baghlabak, yang menurut Fihris karyanya berjumlah 34 buah. Abu Bis Mata Ibnu Yunus, Al-Hazzaz Ibnu Yusuf bin Matar, dan Abu Wafa Muhammad Al-Buzani Al-Hasib. Begitu juga filsuf muslim terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, yang tidak lepas dari keuntungan aktivitas penerjemahan dan membludaknya literatur Yunani di Baitul Hikmah. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait materi Baitul Hikmah. Adapun kesimpulan saya yaitu kenapa didirikannya Baitul Hikmah, karena ada dorongan faktor internal dari keyakinan atas nilai ajaran agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk belajar dan menuntut ilmu. Aktivitas yang dilakukan di Baitul Hikmah membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dan akhirnya berimbas pada munculnya buku pengetahuan dalam berbagai bidang. Nah, sehingga mempermudah masyarakat pada saat itu untuk mengkaji berbagai bidang ilmu yang dikehendaki. Mungkin cukup seperti itu yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan yang bersedia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya sampai undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.